Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Belajar Sejarah 17, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas perihal Perang 30 tahun atau perang agama antara Katolik dan Protestan yang awalnya didasari oleh konflik agama yang kemudian melebar menjadi konflik politik. Sebelum kita masuk pada tahapan pembahasan pokok bahasan, maka saya meminta untuk like, comment, and subscribe. Dan juga saya minta untuk di-share jika memang ini dianggap bermanfaat sebagai ilmu pengetahuan sejarah, dan meminta kepada teman-teman untuk memberikan komentarnya, kritik maupun saran. Saya selalu disclaimer bahwa channel ini bukan channel yang menggurui, melainkan channel belajar sejarah bersama. Baik, kita akan masuk pada topik bahasan utama, yaitu Perang 30 tahun. Perang yang terutama terjadi di Eropa Tengah dari tahun 1618 hingga tahun 1648. Perang 30 tahun adalah konflik yang terjadi antara tahun 1618 hingga 1648, khususnya di wilayah yang sekarang menjadi negara Jerman, dan melibatkan sebagian besar kekuatan-kekuasaan di wilayah atau kawasan tersebut. Ada beberapa sebab mengapa perang ini terjadi, meskipun tampak sebagai konflik keagamaan antar kaum Protestan dan Katolik. Persaingan antara dinasti Habsburg dan kekuatan lainnya juga merupakan salah satu motif penting yang terjadinya pada perang ini. Hal ini dapat terlihat dari fakta umum kaum Katolik Prancis yang mendukung pihak Protestan yang meningkatkan persaingan Kekaisaran Prancis dan Wangsa Habsburg. Perang ini sendiri mungkin hanya berlangsung 30 tahun, tetapi konflik yang dipicunya tetap berlanjut hingga waktu yang lama. Perang ini diakhiri melalui perjanjian Westphalen. Ikhtisar, Perang 30 tahun awalnya dimulai sebagai perang agama yang tumbuh dari konflik antara Katolik Roma, Jerman, dan para pemeluk Protestan. Hal ini berkembang menjadi sebuah kontes politik penguasa Habsburg di Kekaisaran Romawi Suci yang berusaha memperluas kendali mereka di Eropa. Sementara sejumlah kekuatan lainnya seperti Swedia berusaha membatasinya. Prancis pada khususnya, meskipun juga kekuatan Katolik, khawatir dengan prospek hegemoni Habsburg di Eropa. Kepausan Spanyol dan sebagian besar pangeran Jerman bergabung dengan kelompok Katolik yang diperjuangkan oleh Habsburg Austria. Mereka ditentang oleh kekuatan Protestan Swedia dan Denmark. Pangeran Jerman yang Protestan dan Prancis Katolik. Setelah tahun 1635, Perang 30 tahun adalah konflik paling dahsyat pada era Eropa modern awal. Baik Austria, Jerman, maupun kawasan Eropa yang lebih luas terlibat dalam perang yang bermula dari masa pemerintahan Kaisar Maximilian I, khususnya semenjak reformasi dan pemilihan Karl V, Raja Spanyol, ke tahta kekaisaran tahun 1519. Maximilian I memulai konflik ini dan Karl V melanjutkan kekuasaan konflik Katolik yang membangkitkan ketakutan ambisi universalisme Habsburg yang tak terpadamkan, serta konflik normal abad pertengahan Jerman yang terancam akibat keragaman agama, juga mengacaukan sistem politiknya hingga sekitar tahun 1648. Klaim historis Prancis terhadap Kekaisaran Jerman telah tertanam dalam jiwa Prancis dan berlanjut dalam pemerintahan Louis XIV. Kehadiran Prancis tidak bisa diabaikan. Periode ini juga menyaksikan asal mula dan berkembangnya obsesi Prancis terhadap wilayah Italia yang bermula dari invasi pertama Italia pada tahun 1494, yang merupakan awalan dari konflik Prancis Habsburg atau Karl V merebut kembali kota Milan dari Prancis. Pada tahun 1535, Prancis sejak saat itu secara efektif dikelilingi oleh wilayah kekuasaan atau dalam pengaruh Habsburg. Beberapa kawasan yang diklaimnya diantaranya adalah Flanders, Artois, Franche-Comté, dan Milan. Prancis juga berusaha untuk mempertahankan rute invasi timur laut dan timur ke Prancis untuk menjaga hubungan dengan Swiss dan Venesia, serta rute menuju Italia Tengah. Secara umum, Perang 30 tahun terdiri dari 4 fase. Fase pertama adalah fase Bohemia, tahun 1618 hingga tahun 1625, yang ditandai perang saudara di wilayah Bohemia.
Perang Bohemia ini melibatkan Liga Katolik yang dipimpin oleh Raja Ferdinand II melawan Serikat Protestan yang dipimpin oleh Pangeran Frederick V dari Palatin. Kemudian Raja Ferdinand II diberhentikan dari jabatan rajanya oleh Pangeran-Pangeran Bohemia, dan sebagai gantinya Frederick V diangkat menjadi Raja Bohemia pada tahun 1618 atau 1618. Naiknya Ferdinand II sebagai Kaisar Agung Romawi pada tahun 1620 akhirnya berujung pada penghapusan Protestanisme di Bohemia. Fase kedua adalah fase Denmark tahun 1625 hingga 1630, di mana Raja Christian IV dari Denmark berpartisipasi membela kaum Protestan. Jenderal Perang Liga Katolik Wallenstein terlalu kuat bagi Christian IV, sehingga kekalahan terjadi di pihak Protestan. Kedua fase ini berlangsung selama 10 tahun, di mana Bohemia sepenuhnya menjadi Katolik di bawah kekuasaan Ferdinand II. Fase ketiga diawali dengan kedatangan Raja Swedia, yaitu pada periode 1625 hingga 1635, yang bernama Gustavus Adolphus Hus di tanah Jerman. Fase ini disebut dengan fase Swedia. Negara seperti Denmark, Polandia, Finlandia, dan beberapa negara kecil di kawasan Baltik serta Raja Gustavus bergabung untuk membantu kaum Protestan, sehingga khususnya menolong saudaranya Adipati Magdeburg yang saat itu sedang diasingkan. Fase ini ditandai dengan keterlibatan Kekaisaran Prancis melalui Perdana Menterinya Kardinal Richelieu yang membantu Swedia secara finansial. Gustavus kembali berhasil melawan pasukan pihak Katolik di pertempuran Breitenfeld dan Lutzen yang terjadi pada tahun 1631 hingga 1632. Namun Gustavus akhirnya tewas dalam pertempuran Nordlingen pada tahun 1634. Hal ini membuat Prancis ikut campur tangan membela pihak Protestan, lebih tepatnya melawan dinasti Habsburg. Fase terakhir ditandai dengan kedatangan Prancis pada perang ini, yaitu periode 1635 hingga 1648 atau periode akhir, yang sekaligus menandai internasionalisasi perang 30 tahun dengan bergabungnya Belanda yang merupakan bentuk balas budi ketika dibantu perang melawan Spanyol pada tahun 1622. Skotlandia dan sejumlah tentara bayaran Jerman yang disewa raja-raja Protestan Jerman yang memperkuat kubu Serikat Protestan. Perang pada fase ini berlangsung selama, bahkan bisa disebut stalemate atau imbang, di mana tidak ada pihak yang menangkan perang. Hal ini juga disebabkan keterbatasan logistik di kedua belah pihak. Situasi stalemate membuat para raja atau ratu tidak memiliki pilihan lain selain perjanjian damai untuk menghentikan perang. Setidaknya untuk sementara waktu, perang ini berakhir dengan disepakatinya perjanjian Westphalen dengan dua traktat utamanya, Traktat Münster yang mendamaikan Prancis dan sekutunya dengan Kekaisaran Agung Romawi, serta Traktat Osnabrück yang mendamaikan Swedia dan sekutunya dengan Kekaisaran Agung Romawi. Sebagai pendahuluan, Kekaisaran Romawi Suci adalah sebuah konfederasi yang berkisar 1000 negara otonom atau semi-otonom di Jerman. Negara-negara ini membentang dari Habsburg Australia hingga Hamburg-Lübeck dan kota-kota kekaisaran bebas lainnya di utara, serta wilayah-wilayah yang lebih kecil yang berada tidak lebih dari beberapa kilometer persegi yang dijalankan oleh para uskup. Negara bagian Swabia di wilayah Jerman Barat Daya, misalnya, terbagi menjadi 48 penguasa sekuler, 40 negara gerejawi, dan 30 kota kekaisaran bebas. Faktor geografis mempersulit kehidupan politik negara-negara Jerman. Oberpfalz yang terbentang antara Bohemia dan Bavaria menganut ajaran Lutheran, sedangkan Rhineland-Pfalz sebagian besar penganut ajaran Calvinis. Sejak tahun 1356 ketika hukum konstitusional Kekaisaran Romawi Suci telah didirikan, 7 elektron, 4 elektron panglima dan 3 uskup agung memilih setiap kaisar Romawi Suci yang baru. Dewan Imperial memutuskan hal-hal penting bagi kekaisaran.
Kekaisaran Romawi Suci yang pernah menjadi kekuatan paling kuat di Eropa telah dilemahkan akibat peperangan dengan kepausan di abad ke-13. Namun, beberapa negara kekaisaran menawarkan keseimbangan antara keinginan atas sosok berwibawa yang bisa menjaga hukum dan ketertiban serta kemerdekaan politik mereka yang terus berlanjut. Perdamaian Augsburg tahun 1555 mengakhiri perang antar Kaisar Roma Suci Karl V dengan negara-negara Jerman Protestan, di mana asas Cuius Regio Eius Religio menentukan agama raja sebagai agama wilayah kekuasaan dan sistem agama tunggal digantikan dengan sistem agama di setiap wilayah. Asas ini bagaimanapun tidak mengakhiri persaingan agama atau tuntutan agama minoritas yang ditoleransi oleh pemerintah. Perdamaian Augsburg pada kenyataannya memperkuat partikularisme Jerman serta membantu mensekularisasi institusi Kekaisaran Romawi Suci dengan mengakui hak Pangeran Jerman untuk menentukan agama-agama di negara-negara mereka. Hal ini juga membantu mengakhiri harapan Karl V dalam mendirikan sebuah kerajaan yang akan mempertemukan semua wilayah Habsburg di negara bagian Jerman, Spanyol, dan Belanda. Rudolf II memerintah pada periode 1557 hingga 1612. Raja Bohemia dan Kaisar Romawi Suci yang menggantikan ayahnya Maximilian II ingin menghancurkan sebuah perang agama melawan Protestan. Jadi mereka ini ingin meluncurkan perang baru melawan Protestan. Dia menutup gereja-gereja Lutheran pada tahun 1578, mengingkari janji sebelum kepada bangsawan Bohemia bahwa dia akan menoleransi agama yang dianut sebagian besar penduduk yang telah berpindah agama. Selain itu, sepupu Rudolf II, Adipati Agung Ferdinand II, memerintah sejak periode 1578 hingga 1637, menarik toleransi agama yang diberikan Maximilian II di Austria Hilir. Pasukan Kekaisaran Rudolf II yang telah memerangi orang-orang Turki sejak tahun 1593 telah menganeksasi Transilvania. Kaisar bergerak melawan Protestan di sana dan di Hungaria. Namun, pada tahun 1605, ketika tentara Rudolf II melakukan kampanye melawan orang-orang Turki di Balkan, orang-orang Protestan memberontak ke dua tempat tersebut. Sebuah tentara Protestan menginvasi Moravia yang terletak di sebelah timur Bohemia dan utara Austria, dekat dengan ibu kota Habsburg di Wina. Sementara itu, Kaisar Rudolf II mengalami depresi dan kemudian merasa tidak waras dan hidup sebagai pertapa di kastilnya di Praha. Keluarganya meyakinkan saudara Matias memerintah pada periode 1557 hingga 1619 untuk bertindak atas nama Rudolf II dengan berdamai dengan penduduk Protestan Hungaria dan Transilvania serta orang-orang Turki. Traktat Wina tahun 1606 menjamin kebebasan beragama di Hungaria. Matias kemudian dikenal sebagai kepala ahli waris atau penerus dinasti Habsburg dan Rudolf II. Kebanyakan orang sepakat dengan perdamaian yang diakui oleh Traktat Wina tahun 1606, kecuali Rudolf II. Dia mengklaim wabah yang menyebar di Bohemia adalah bukti bahwa Tuhan tidak senang dengan konsesi yang diberikan kepada penganut Protestan. Dia juga mencela Matias dan Ferdinand II atas akomodasi mereka dengan orang-orang Protestan dan dengan orang-orang Turki. Matias bersekutu dengan tanah milik Hungaria yang Protestan dan bergerak melawan Rudolf II. Kemudian Rudolf II menyerah dan memberikan Hungaria, Austria, dan Moravia kepada Matias pada tahun 1608 dan Bohemia pada tahun 1611. Rudolf II dipaksa menandatangani Letter of Majesty pada tahun 1609 dan memberikan hak kepada penduduk Bohemia untuk memilih agama Katolik, Luteranisme, atau satu dari dua kelompok ajaran Hussite. Gereja-gereja Protestan, sekolah, dan juga kuburan ditoleransi. Penurunan efektif atas otoritas Kekaisaran Romawi Suci berkontribusi pada akhir periode perdamaian di negara-negara Jerman. Dalam dasawarsa terakhir di abad ke-16, negara-negara ini saling bermusuhan dan dimiliterisasi untuk beberapa saat. Reformasi Katolik diuntungkan dari perdebatan sengit atau bahkan perang kecil antara pemeluk Lutheran dan Calvinis. Namun,
Semakin banyak pemeluk Protestan mengesampingkan perbedaan keduanya, betapapun besarnya, dalam menghadapi desakan penguasa Katolik yang ingin memenangkan kembali wilayah-wilayah yang hilang akibat Protestanisme. Peristiwa intoleransi terjadi dan memanaskan perselisihan antar agama pada tahun 1606 di Donauwörth, sebuah kota kekaisaran bebas Jerman bagian selatan di mana pemeluk Lutheran dan Katolik saling bersikap toleran. Kerusuhan bermula ketika penganut Lutheran berusaha mencegah dan menahan pemeluk Katolik ketika melaksanakan sebuah prosesi ibadah. Pada tahun berikutnya, Adipati Maximilian I dari Bavaria mengirim pasukan untuk memastikan dominasi Katolik di wilayah tersebut. Hal ini membuat para pangeran Calvinis marah, sama halnya dengan beberapa penguasa Lutheran. Dewan Kekaisaran yang diadakan 2 tahun kemudian bubar dalam kekacauan saat Rudolf II menolak meningkatkan representasi Protestan di dalam Dewan Kekaisaran. Krisis politik menyebar lebih jauh ketika beberapa negara Katolik Jerman mengupayakan intervensi Spanyol dalam sebuah perselisihan mengenai suksesi pangeran di wilayah kecil Katolik Rhineland Utara di Selves-Julich, di mana Henry IV dari Prancis mengancam akan menyerang pangeran-pangeran Katolik Jerman, mengorganisir sebuah Liga Katolik pada tahun 1609 yang dipimpin oleh Maximilian I dari Bavaria. 6 pangeran Protestan kemudian menandatangani aliansi defensif di mana Serikat Protestan melawan Liga Katolik. Namun Matias yang telah terpilih sebagai Kaisar Romawi Suci pada tahun 1612 ingin menjadikan Liga Katolik sebagai institusi Habsburg. Selain itu, dia juga berharap dapat merayu orang Lutheran dari Serikat Protestan yang pada saat itu didominasi oleh pemeluk Calvinis. Tetapi obsesi Matias atas ambisi dinasti Habsburg membuatnya dipercaya oleh beberapa pangeran Katolik. Adipati Agung Ferdinand II, penguasa Austria Hilir, menunggu dari pihak Kaisar Romawi Suci untuk memimpin sebuah perang salib Katolik melawan Protestanisme. Ferdinand II yang telah mewarisi tahta Hungaria pada tahun 1617 dan Bohemia pada tahun berikutnya menjadi Kaisar Romawi Suci atas kematian pamannya Matias pada tahun 1619. Ferdinand II adalah seorang pria saleh yang mengaku bahwa dia hanya bisa menyelamatkan jiwanya dengan meluncurkan sebuah perang agama. Sementara itu, perlawanan Protestan di Bohemia dimobilisasi dengan mencari bantuan Protestan dari Transilvania dan Palatinate. Adapun permulaan awal perang tahun 1618 hingga tahun 1628 adalah diawali dari pemberontakan Bohemia. Jadi itu teman-teman sedikit rangkuman. Adapun juga terkait dengan intervensi Katolik dan sebagainya macam adalah merupakan bagian daripada sejarah. Artinya kita perlu sadar bahwa konflik-konflik agama sudah terjadi sejak dahulu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kesalahan dalam membaca, saya mohon maaf. Ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Dimohon koreksinya. Dan untuk teman-teman yang ingin mengkoreksi bahan bahasan sejarah kita hari ini, sertakan dalil-dalil atau fakta-fakta sejarah sehingga bisa diterima oleh halayak umum dan bukan berdasarkan opini pribadi. Karena saya sendiri tidak membawa opini pribadi, melainkan dasar sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Terima kasih, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.